Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, Ma'amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabu ilallah min hiraqatid dam. Tidak ada amalan yang sama bikuruniha. Sesungguhnya hewan-hewan korban itu kelak pada hari kiamat akan datang dengan tanduk-tanduknya. Wa adla fiha, dengan kuku-kukunya, wa asy'ariha, dan dengan rambut-rambutnya. Wa inna damma la yaqa'u minallahi bimakanin qabla ayyaqa 'alal ard. Dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum darah itu tertetes di muka bumi. Fatibu biha nafsan, maka bersihkanlah jiwa-jiwa kalian yang kotor itu dengan berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis Ibnu Majah dan Tirmidzi. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang pertama surat Al-Kautsar, kemudian hadis yang saya sampaikan ini menerangkan bahwa korban ini adalah perkara yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai pada keimanan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keimanan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala sampai kalian menginfakkan harta yang kalian cintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berkorban itu adalah bukti cinta kita kepada Allah, bukti yakinnya kita akan hari kiamat, bukti bahwa janji Allah akan surga dan neraka itu adalah sebuah kebenaran yang pasti. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengisahkan di dalam surat As-Saffat ayat 100 sampai dengan 105. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau dikisahkan di dalam Al-Quran, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berilah kami rizki anak yang soleh. Anugerahkan kami ya Allah anak yang soleh. Ketika beliau memanjatkan doa ini, Nabi Ibrahim berumur 84 tahun. Belum memiliki anak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya dan Allah berkata, "Fabasyarna bighulamin halim." Maka kami Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan anaknya yang bernama Ismail. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni atbahuka. Maka tatkala Ismail itu sudah menjelang dewasa, kemudian Nabi Ibrahim bermimpi, di dalam mimpinya Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, "Wahai Ismail, aku bermimpi menyembelih engkau, dan mimpi itu berulang-ulang kali. Aku yakin ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fandur madza taro, wahai anakku, pertimbangkan bagaimana menurutmu mimpi ayahmu ini." Qala ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahku yang mulia, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sesungguhnya engkau akan mendapatkan aku termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersabar. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penantian yang begitu lama, 84 tahun, Nabi Ibrahim tidak memiliki anak. Ketika anak itu dewasa, Allah memintanya sebagai bukti rasa cinta Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembelihlah anakmu sebagai bukti engkau mentaatiku. Kemudian Nabi Ibrahim membenarkan mimpi itu karena mimpi para rasul dan nabi adalah wahyu. Subhanallah,
Allah memberikan anak yang soleh yang luar biasa kepada Nabi Ibrahim. Sehingga anak itu membenarkan mimpi ayahnya. If'al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Niscaya aku termasuk hamba Allah yang bersabar. Falama aslama watallahu lil jabin. Maka tatkala keduanya Nabi Ibrahim dan Ismail berserah diri kepada Allah, kemudian Nabi Ibrahim meletakkan pelipis anaknya pada gundukan tanah untuk menyembelih Ibrahim. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Kemudian kami Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, qad shadaqta ru'ya innaka dzalika jazil muhsinin. Sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi yang aku wahyukan. Dan sesungguhnya kami akan membalas perbuatan orang-orang yang mentaati kami. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak yang dia sayangi. Satu-satunya anak yang dia sayangi. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berkorban apa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada sebuah kisah unik di daerah Batur, Banjarnegara Dieng. Sebuah perdesaan kecil, taruhlah yang bernama Lomansari. Di sana masyarakatnya miskin sebagian. Ya. Bahkan di situ dikisahkan ada seorang tukang cangkul yang sehari hanya mendapatkan uang 50.000, dia bisa berkorban. Maka pada tahun kemarin, pada desa itu menjadi desa terbaik se-Jawa Tengah. Mereka menyembelih 73 sapi. Kemudian 254 domba. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malulah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita harta sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita berkorban kepada Allah. Berkorban sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa manfaat berkorban di sisi apa hikmah dan manfaat berkorban? Yang pertama, berkorban adalah sarana taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwa kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma ini as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba ma yuhibbuka ila rabbik. Ya Allah, mencintai perkara-perkara yang mendatangkan cintamu, maka berkorban ini adalah bukti bahwa kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bukan masalah miskin dan kaya. Tetapi sifat kikir yang ada pada diri kita yang harus kita musnahkan. Sehingga kita lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala daripada dunia yang fana ini. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkorban termasuk berbagi kepada kaum muslimin dan fakir miskin. Innallaha launal abdi lanal abdu launal akhihi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menaungi hambanya selama hamba itu senantiasa menolong saudaranya. Dan berkorban ini adalah salah satu bentuk pertolongan kita kepada fakir miskin. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkorban itu adalah sarana menjaga ukhuwah kebersamaan di masyarakat. Supaya gotong royong, kemudian ukhuwah cinta kasih di masyarakat itu terjaga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkorban itu adalah sarana memakmurkan masjid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah illa man amana billahi wal yaumil akhir." Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Maka ketika kita berkorban, ini termasuk perkara yang menjadikan kita beriman kepada Allah dan yaumil akhir.
Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan berkorban ini masjid menjadi semarak. Orang-orang yang semula tidak ke masjid berbondong-bondong ke masjid. Mohon maaf, kita tidak boleh mencibir mereka. Ada yang tidak pernah sholat, ada yang mungkin minum khamr, ada yang mungkin molimo. Kemudian mereka datang ke masjid, bantu untuk bolang, bantu untuk neteli, bantu untuk memotong hewan korban. Maka jangan pernah di dalam hati kita ada hasad dan kedengkian. Justru kita bersyukur orang-orang yang tidak pernah ke masjid, mereka datang meskipun hanya membantu memotong. Moga-moga dengan keikhlasan kita berkorban, sarana mereka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harusnya orang-orang yang di masjid itu merasa bangga, merasa senang, merasa berduka cita ketika ada saudara-saudara kita yang belum bersolat, belum melakukan ibadah, kemudian dia datang untuk membantu memotong hewan korban. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka berkorban ini salah satu bentuk memakmurkan masjid. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga bersabda, 7 golongan yang akan dinaungi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Seseorang itu akan tenggelam oleh keringatnya 1 tumit. Ada yang 1 dengkul, ada yang dia tenggelam oleh keringatnya saking banyaknya dosanya. Dan salah satu orang yang ditolong oleh Allah adalah ar-rajulu qalbuhun mu'allakun fil masajid. Seseorang yang hatinya mencintai masjid. Jadi termasuk ketika seseorang itu datang ke masjid meskipun belum ibadah, maka dia termasuk dalam hatinya masih ada keimanan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita di Yaumul Idul Adha ini, Yaumun Nahri, kita menjaga semangat ukhuwah, menjaga semangat persatuan untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara kita berkorban ke masjid. Kita menaruh korban-korban kita di masjid. Supaya apa? Supaya masjid itu semakin semarak dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang membenci masjid, kita tidak boleh kemudian orang-orang yang masih jauh dari masjid, kita tidak boleh menghakimi mereka. Sebagaimana Rasulullah bersabda, la tahasadu, jangan saling hasad di antara kalian. Wala tajasasu, jangan kalian saling memata-matai dan mencari aib saudara kalian. Wala tabagodu, dan jangan kalian saling marah. Wala tadabaru, dan jangan kalian saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Al muslimu akhul muslim, seorang muslim itu adalah saudara. Yahdiluhu, tidak merendahkannya. Wala yakdzibuhu, tidak berdusta kepadanya. Wala yahkiruhu, dan tidak meninggalkannya. At-taqwa hahuna, Rasulullah menyentuh dadanya sambil berkata, at-taqwa hahuna, takwa itu ada di dalam hati kalian. Kemudian Rasulullah bersabda, bihasbimri'in minasyarri ayahkir akhahul muslim. Cukuplah seseorang dikatakan berdosa atau buruk jika dia merendahkan muslim yang lain. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita seorang muslim haram mendolimi saudara muslim yang lain, haram berpecah belah, haram merusak ukhuwah kaum muslimin. Menjaga ukhuwah itu adalah wajib, bukan sunnah. Dan berpecah belah itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berhusnudon bahwa kaum muslimin adalah orang yang diridhai Allah. Mereka adalah ahli surga. Muhammadiyah ahli surga. NU ahli surga. Semua orang ahli surga selama mereka menjalankan perintah Allah. Kiblat mereka sama. Waktu sholat mereka sama. Puasa mereka sama. Idul Adha Fitri mereka sama. Seandainya terjadi
perselisihan itu hanya masalah cabang, masalah yang sangat kecil. Di dalam hati saya berkeyakinan bahwa NU ahli surga, Muhammadiyah adalah ahli surga. Dan dua-duanya kelak akan masuk surga. Ketika kita di Malaysia, tidak ada NU Muhammadiyah. Adanya adalah kelompok organisasi Darul Arqam. Setiap negara berbeda nama organisasinya. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, moga-moga di hari An-Nahru ini, hari Idul Adha ini, Allah menyatukan hati kita. Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati kita karena iman dan takwa. Jangan pernah membenci saudara kita sesama muslim. Jangan pernah merendahkan sesama muslim. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis terakhir yang akan saya sampaikan ada sebuah kisah indah dari Rasulullah. Suatu ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkisah. Rasulullah di dalam majelisnya berkata, akan ada ahli surga yang datang. Suatu ketika pada suatu masa Rasulullah berkata lagi, akan ada ahli surga yang datang. Sampai Rasulullah berkata 3 kali. Maka datanglah laki-laki Ansor yang dia dalam keadaan basah dan berwudu. Sahabat Abdullah bin Amr penasaran, amal apa yang dia lakukan sehingga Allah mencintainya? Amal apa yang dia lakukan sehingga Allah ridho kepadanya? Amal apa yang dia lakukan sehingga dia masuk surga? Kemudian dia nginep 3 malam di rumah sahabat Ansor ini. Ternyata sampai 3 malam, sholatnya biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Kemudian dia pamit ingin pulang. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah berkata, hada wa kada, ini dan ini. Bahwa engkau adalah ahlu surga. Aku penasaran dengan amalmu yang kau lakukan. Kemudian laki-laki itu berkata, qala falamma walaita da'ani faqala wa huwa illa ma ra'aita. Maka tatkala aku akan pulang, maka laki-laki Ansor ini memanggilku. Sesungguhnya engkau melihat amal keseharianku seperti ini. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang aku kurangi. Kemudian dia berkata, ghairu anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina wasan. Tetapi di dalam hatiku itu tidak ada perasaan hati yang kotor kepada saudara-saudaraku muslim. Luar biasa. Di dalam hatiku tidak ada perasaan kotor kepada saudara-saudaraku muslim. Wala satu ahadan ala khairin a'tahu a'tullahu iyahu. Kemudian dia berkata, dan di dalam hatiku tidak ada hasad, iri, dan dengki kepada saudara-saudaraku muslim. Kemudian Abdullah bin Amr berkata, inilah keistimewaanmu yang tidak kami miliki. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepele, di dalam hatinya bersih, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa kotor, tidak ada rasa sombong merasa lebih baik terhadap saudaranya yang muslim. Tidak ada rasa ingin menghancurkannya. Tidak ada rasa ingin mendoliminya. Dia selalu berbaik sangka kepada seorang muslim. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin masuk surga dengan cara yang paling mudah, kita senantiasa memaafkan kesalahan saudara-saudara kita. Kita tidak boleh merasa lebih baik. Iblis laknatullah masuk neraka bukan karena dia tidak pandai ibadah. Di dalam surat Yasin ditafsirkan bahwa iblis bersujud kepada Allah 80.000 tahun tanpa mengangkat kepalanya. Tetapi iblis berkata, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, kenapa aku disuruh bersujud kepada Adam? Engkau ciptakan aku dari api, aku lebih baik darinya. Sedangkan dia dari tanah. Sifat sombong adalah salah satu ciri yang melekat pada iblis laknatullah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mencabut rasa sombong dalam hati kita kepada kaum muslimin. Dan kita memandang kaum muslimin adalah saudara-saudara kita di dunia
sampai ke surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Wal asri innal insana lafi husrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, melapangkan hati kita, dan Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Allahumma ja'al fi qulubina nuran ya Allah, wa fi asma'ina nuran ya Allah, wa fi absarina nuran ya Allah, wa fi alsinatina nuran ya Allah. Allahumma rzuqna nuran ya arhamar rahimin. Allahumma wahid qulubana alal iman wa taqwa. Allahumma wahid qulubana alal iman wa taqwa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka khasyataka fil ghaib wasyahadah wa nas'aluka na'iman la yanfa'u wa nas'aluka qurrata 'ainin la tanqati wa nas'aluka ridha ba'dal qada wa nas'aluka bardal isba'dal maut wa nas'aluka ladatan nadhari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ik fi ghairi dharain mudharatin wala fitnatin mudhillatin. Allahumma zina bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah keburukan kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah kedzaliman dan kejahatan kami ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami yang kotor ya Allah. Ya Allah, jernihkan hati kami yang keruh ya Allah. Ya Allah, luaskanlah hati kami yang sempit ya Allah. Ya Allah, berikan cahayamu ke dalam hati kami yang gelap ya Allah. Ya Allah, jauhkan hati kami dari hasad, jauhkan hati kami dari iri, jauhkan hati kami dari dengki, jauhkan hati kami dari berburuk sangka kepada siapapun ya Allah. Ya Allah, berkailah hati kami ya Allah. Ya Allah, sadarkan kami untuk bertobat ya Allah. Sadarkan kami untuk menjadi lebih baik ya Allah. Sadarkan kami untuk beribadah kepadamu ya Allah. Sadarkan kami ya Allah bahwa kami akan kembali kepadamu ya Allah. Sadarkan kami ya Allah bahwa kami akan kembali ke dalam bumi ya Allah dan akan menjadi tulang belulang ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa-dosa pasangan kami. Ampunilah dosa anak-anak kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'a, Rabbana taqabbal du'a, Rabbana taqabbal du'a. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.